Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairal khalqihi wa littuqa hatta nahat qulubuhum linahwihi fa min azimi sabbihi lan tahwihi fa ushribat ma'nudami risani fa uribat bilhani fil alhani thumma salatu wa salamin alaihi ala nabi afsahil khalaiki rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wa qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al lana al-Qur'ana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a. Rabbana innana natawassalna bi tilawati kalamikal karim linuqarribuna ilaika zulfa wa tahlana futuhal arifin waj'alna minal muqarrabin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal muttaqina imama. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah pengajian jelang berbuka yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah memasuki hari yang ke-21. Nggih, niki leres nggih. Niki mazhab 21 napa mazhab sing 20? Soalnya enten sing mazhab Selasa, enten sing mazhab Senin nggih. Niki Senin nggih. Alhamdulillah. Tapi informasi yang sudah masuk insyaallah benjang lebarannya bareng. Artinya bareng sama-sama tanggal 1. Ya, insya Allah bareng tanggal 1 napa? Syawal. Bapak-bapak, kita itu harus betul-betul dibesarkan syukur. Syukur niku napa? Nggih menerima apapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala, terutama Allah menetapkan kita menjadi orang yang beragama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat-umat terdahulu Bapak Ibu itu terpisah dari Rasulnya baru ratusan tahun, niku umat pun bukan komandan syariat. Umatnya Nabi Isa saja yang dekat dengan kita. Belum sampai 500 tahun sepeninggalnya Nabi Isa, itu umat sudah tidak kebagian syariat. Artinya ajarannya Nabi Isa tidak sampai kepada umat tersebut secara utuh. Maka Quran menyebutkan ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum 'ala fatratin minar rusul. Wahai ahlul kitab, telah datang kepada kalian Rasul kami yang menjelaskan kepada kalian ketika fatroh. Fatroh niku maknanya Bapak Ibu masa kekosongan syariat. Ya, jadi umat sudah tidak bersyariat lagi kepada syariatnya Nabi Isa karena sudah disimpangkan kitab sucinya, dan syariat Nabi yang selanjutnya belum datang, yakni yang datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bentangan tidak nyampe 500 tahunan itu umat sudah tidak kebagian syariat. Tapi Bapak Ibu, alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad yang kita dengan Nabi itu Bapak Ibu sudah terpisah berapa tahun? Suwi pokoknya gitu. Kita puasa kan sekarang sudah 1445 Hijriah. Rasulullah itu meninggal ke tahun ke-11 Hijriah. Ya, berarti kurang lebih sekitar 1433 tahunan berpisahnya kita dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Bapak Ibu, alhamdulillah syariat Islam itu sampai ke kita dan utuh. Maknanya utuh bahwa kitab sucinya itu utuh.
Sehingga Al-Quran yang kita baca saat ini sama persis dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Sehingga yang saya Bapak sekalian, kalau kita sekarang misalnya membaca ayat ini, Inna a'toinakal kautsar, terus fasholli li rabbika wanhar, terus ayat itu, surat itu Bapak Ibu Allah turunkan kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril turunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad disampaikan kepada para sahabat. Itu tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan pun satu kata. Inna anzalnahu fi lailatil, terus wa ma adraka ma Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kull salamun hiya hatta masyaallah, lancar. Idza jaa nasrullahi wal, terus wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Oh, dereng nyanda, dereng tekan sa. Ampun ngenyek ya. Tapi alhamdulillah, Bapak sekalian, berapapun Al-Qur'an yang ada dalam hati kita, berarti Bapak Ibu itu utuh, tesih utuh. Apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, para Rasul disampaikan kepada para sahabat itu utuh. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Padahal ini sudah bentangan waktu berapa tahun tadi? 1445 tahunan yang lalu. Kalau dilihat dari si turunnya Quran pertama, itu sudah 1455 tahunan yang lalu. Bukan waktu yang pendek. Tapi kitab suci Al-Quran tesih utuh sampai ke kita. Sehingga Bapak Ibu syukuri betul seberapapun ada hafalan Quran dalam diri kita. Syukuri saya. Patron ku hafale mung 30 kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kula niku ngerti istilah kul tiga niku teng Wonosari. Wong niku punten niatan Bapak Ibu, orang itu almarhum Pak Suto niku pengen damel musala. Pak kula niku pengen damel musala. Kula jujur kula niku wong boten tau salat. Kecilik durung metu salat. Mung nang Al-Qur'an insyaallah rada hafal. Wah, kaget. Hafal nggih. Paling boten kula 3 kul niku hafal. Nah niku. Kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tambah melih kalih ayat kursi. Kok saged deh, nggih. Kula niku nak ken salat ngomong nakon tahlilan sregep ya. Wah. Kan lumayan nggih. Baru sekalian tadi, kalau ada berapapun jumlah hafalan kita dalam diri kita Al-Qur'an, berarti Bapak Ibu melekat dalam diri kita ada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalam ini pernah dibacakan oleh malaikat Jibril, dibacakan oleh Rasulullah SAW. Berarti apa yang lewat melalui lisan kita Bapak Ibu ini pernah melalui orang-orang yang luar biasa. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah itu tidak akan mengadab seseorang yang dalam hatinya ada apa? Al-Qur'an. Seberapapun jumlah Al-Qur'an. Bayangkan,
Allah tidak akan mengazab orang yang dalam hatinya ada Al-Quran. Neraka itu kena aturan, nggak boleh neraka membakar orang yang dalam hatinya ada Al-Quran. Semakin hafalannya banyak, pengamalan Qurannya banyak, maka tameng dari neraka semakin jauh. Mung hafalannya mung telungkul niku rada cedak sithik sekon rokok gitu. Mung tetap insya Allah tidak masuk neraka. Kamu kok bapak-bapak kan ini rata-rata nggak Yasin rata setengah hafal gitu. Nah bareng-bareng Yasin rata hafal, Al-Falaq hafal, insya Allah luar biasa. Nah, maka syukuri Bapak sekalian. Kenapa tadi? Bahwa alhamdulillah ya Allah, agama Engkau sampai ke kita. 2018 Bapak Ibu, saat saya haji itu, kalau pertama kali masuk rauduh niku kan delok konsone tuh nangis. Kalau gak melo-melo nangis gitu. Saya nggak tahu nangisnya apa gitu. Tapi saya dalam munajat saya dalam waktu di rauduh itu cuman gini, ya Allah. Kok kula diundang ya Allah. Lah napa kula saya tuh setengah nggak percaya. Kalau bahasa Inggrisnya itu kami tenggengen gitu. Apa bahasanya? Ya kok ora percaya kata lho. Nyun sewu, kayak orang petani pinggiran nggak tahu informasi, tiba-tiba diundang ke istana, kan kaget gitu. Lah ngapa aku udah diundang? Itu persis perasaan saya. Saya tanya, ya Allah, lah napa kok kula diundang ya Allah? Kayaknya itu saya nggak pantas. Kenapa tidak pantas Bapak Ibu tadi? Kita itu dari sisi waktu antara kita dengan Rasulullah SAW jarak waktunya jauh, lama sekali. Yang kedua, tempat pun jauh. Saya berada di Nitian, kok iso tekan Madinah. Berada sekarang di samping makamnya Rasulullah SAW. Kalau Quran nyebutnya itu Fajin Amik Indonesia itu, negara yang jauh, penjuru yang jauh. Terus kalau ditarik silsilah, kayaknya saya tidak ada jalur kepada Rasulullah SAW. Ya Allah. Kok kalau diundang, apa ya Allah? Bukan saya nggak terima, tapi sebagai bentuk syukurnya. Setelah itu, alhamdulillah ya Allah. Harusnya secara hitungan saya tidak dapat bagian iman, tapi ada dalam hatiku ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Harusnya saya tidak dapat kebagian Islam, jaraknya jauh dari Rasul yang diutus, tapi Islam sampai kepada saya. Alhamdulillah ya Allah. Meskipun sedikit hafalanku, ada Al-Quran dalam diriku, ada hafalan dalam hatiku, ada Al-Quran dalam akalku, dalam pikiranku. Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah. Itu yang membuat saya nangis Bapak Ibu. Artinya apa sekalian? Orang yang hidup pada masa Nabi pun belum tentu orang komanan kebagian mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari sisi pantas kan pantas orang-orang dulu gitu. Pantas lebih pantas Abu Lahab, lebih pantas Abu Thalib. Kenapa? Karena dia ada silsilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu tahu Abu Lahab niku sinten? Paman Nabi. Abu Thalib sinten? Paman Nabi. Paman Nabi itu waktu Nabi diutus, yang masih hidup tinggal 4. 1 Paman Hamzah, 2 Paman Abbas, 3 Abu Thalib, yang keempat Abu Lahab. Yang 2 ini Abbas dan Hamzah masuk Islam. Dan Paman Hamzah meninggal saat terjadinya perang Uhud. Dan beliau termasuk syuhada Uhud. Sehingga bagi orang yang haji atau umrah biasanya ziarah ke makam Uhud, termasuk pamannya Nabi Hamzah. Ya. Abbas masuk Islam juga. Yang 2 ini Bapak sekalian tidak masuk Islam. Abu Lahab ini pamannya Nabi tapi memusuhi Nabi. Tapi yang satu Abu Thalib ini tidak memeluk agama Islam tetapi melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Abu Thalib niku pun ajeng meninggal sakaratul maut, Nabi kan datang. Terus Nabi mendekati. Di situ ada Abu Lahab. Kata Rasulullah, wahai pamanku Abu Thalib. Karena walau bagaimanapun Abu Thalib itu perjuangannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agar aku kelak di akhirat bisa bersaksi di hadapan Allah. Tapi kata Abu Lahab, Abu Thalib,
Apa kamu mau manut mengikuti ajaran Muhammad, ajaran ponakan, atau kamu akan tetap bertahan mengikuti ajaran nenek moyang? Abu Lahab, Abu Thalib termenung sesaat. Lalu kata Abu Thalib, ya, aku tetap berada mengikuti agama nenek moyangku. Masya Allah. Sampai Quran mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah orang yang kau cintai. Allah memberikan hidayah pada orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Bayangkan Bapak Ibu. Itu yang membuat saya tadi setengah nggak percaya. Ya Allah, kayaknya lebih pantas Abu Thalib mendapatkan itu, bukan saya. Tapi alhamdulillah ya Allah, anugerah nikmatmu, engkau menganugerahkan iman, Islam, dan Al-Quran ada dalam diriku. Maka Bapak Ibu, kalau sekarang Quran sampai ke kita dan masih utuh, lalu bagaimana sikap kita? Nah ini masalahnya. Yeah. Karena Al-Quran itu Allah Ta'ala turunkan, tujuannya untuk apa? Untuk menjadi panduan hidup kita. Secara makna Quran tersendiri, Quran itu adalah bacaan. Maka sesungguhnya setiap muslim mestinya harus mampu membaca Al-Quran. Saya alhamdulillah ya, teng jeblok terus tengkuti boleh ya, teng PMJ menekang uji niku ibu-ibu niku untuk sergap ngaji metode napa ummi. Luar biasa nih ibu-ibu. Sing dereng niku enten metode ABI gitu. Kalau metode umi kan metode ibu-ibu, nah metode ABI, metode bapak-bapak sing dereng enten gitu. Ibu-ibu niku do rajin baca Quran, Masya Allah. Kenapa bapak-bapak nggak rajin belajar Quran? Bapak-bapak umroh tuh hafal. Ya. Tapi ini sekalian, Quran sampai ke kita, sikap kita apa tadi? Quran ini harus kita Ustaz, kalau aku pengen belajar Quran, tapi umur kula pun tua. Umur piro Mas? Saya tuh sudah 50 tahun. 50 tahun itu dereng tua. Saya tanya Bapak Ibu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mulai belajar Quran umur berapa? Ada yang tahu? Yang tahu tak kasih hadiah haji dan umroh. Syaratnya bagi yang mampu. Kalau nggak mampu tidak wajib haji dan umroh. Umur berapa Nabi mulai belajar Quran Bapak Ibu? Laras, umur 40 tahun. Karena ketika Nabi umur 40 tahun, ayat pertama surat Al-Alaq ya 1-5 diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi kenal Quran itu pada umur 40 tahun. Terus Nabi hafal Quran berapa lama Nabi menghafal Quran? 23 tahun, bukan waktu yang pendek Bapak Ibu. Karena 40 tahun Al-Quran turun, 63 Rasulullah meninggal berbarengan dengan selesainya turun Al-Quran. Bani kula saya ngomong karo santri-santri kula niku, kowe iki pengen ngapal Quran cepet-cepet, tolong tahun terus hafal Quran niku rada bid'ah. Wong Nabi wet 23 tahun. Ya. Maka saya punya beberapa santri yang sering setoran, jadi santri sibuk lah, Jogja itu kan banyak santri sibuk. Setiap hari Senin pagi itu setoran, besok pagi setoran, 2 ayat, 1 pekan 2 ayat, 1 pekan 2 ayat. Itu dari ayat 1 Al-Baqarah, terus maju. Pokoknya 1 kali datang 2 ayat. Waktu awal-awal banyak yang protes, Ustaz, jangan 2 ayat, Ustaz, terlalu sedikit. Ya coba dulu aja. Saya kan gurunya, bukan kamu kan itu loh. Ternyata Bapak Ibu betul, perjalanannya waktu kayaknya 2 ayat. 2 ayat itu kalau istiqomah 1 bulan berapa ayat? 8 ayat. 1 tahun berapa ayat? 96 ayat. 3 tahun Al-Baqarah hafal. Kinten-kinten Bapak Ibu, kalau ada orang daftar bacaannya bagus, hafalannya cuma Al-Baqarah, jadi Imam Al-Muhtadin, diterima nggak? Diterima nggak Bapak Ibu? Pun keren itu, gitu. Sangu hafal Al-Baqarah itu pun keren. Dan alhamdulillah dalam perjalanan sudah 3 Ramadan ini sudah ada yang hafal 2 juz. Cuman 1 pekan 2 ayat. Main.
Saya katakan tadi, yang paling berat itu adalah merawat hafalan. Maka hafalan ini harus dibawa keseharian kita dalam sholat kita. Ya. Saya termasuk orang yang paling nyaman membawa hafalan itu di perjalanan. Kata suawuniku. Saya alhamdulillah di perjalanan hatam surat Al-Fat sama surat Al-Hujurat. Soalnya apa sekalian? Ternyata saya hitung niti ansin itu biasanya kalau subuh itu 10 sampai 15 menit. Wah, itu setengah jam ratakan-tekan. Iki kok ratakan-tekan. Kalau pun mau ajeng balik meneh apa rasa situ ngaji tak balik meneh gitu. Tapi nanti saya zalim sudah dijadwal kok tidak berangkat. Terus kan gitu. Jadi kembali lagi, yuk. Maka saya tema cinta Quran sampai mati. Mungkin Bapak Ibu kita tidak bisa baca, tapi apa yang hafal itu dirawat. Betul apa? Zikirannya Al-Fatihah, zikirannya An-Nas. Makanya orang tua dulu ya ilmunya tidak seberapa tapi amalnya luar biasa. Ya, saya itu kan termasuk santri ini, santri yang senang tirakat terus sering tanya gitu sama kiai-kiai gitu. Bah, aku nak pengen duwe hajate apa ya? Apa saya sering ngomong sono wong butuh hajate apa ya, Bah? Wis anu wae wong ke kon ngamalke Fatihah. Sering saya dulu hanya mendekat setelah kesini pikiran kulo kok ajarannya kok bid'ah. Tapi setelah tak pikir-pikir itu metode. Orang tua dulu tuh metodenya luar biasa Bapak Ibu. Tadi ya, misalnya Pak, Mbah, anak kulo niku nakal ngamalen apa Fatihah wae. Umur anakmu piro? 30 wis Fatihah ping 30. Kan itu loh. Paling tidak kan itu orang sudah ngamalkan Fatihah gitu. Itu. Nyusul sekalian, saya tahadus bidimah, saya itu kan kuliah di IAIN, Fakultas Dakwah Komunikasi. Saya sering menganalisa metode-metode masa dulu. Ini bukan masalah ini sunnah atau bid'ahnya, tapi metode ini dahsyat. Dasarnya gini, coba Bapak sekalian, tenggen kulo, kampung kulo ini kan tesih semi masyarakat Muhammadiyah, semi rodo NU. Niku nak isa dora sholat, betul makan sholat, mau nak tahlilan wis dandang diting ya. Kalau gumun, saya bukan masalah itunya. Isaan nggak ke masjid, tapi tahlilan gasik. Saya sebagai sarjana dakwah kan harus mikir, loh kok isa ya? Kok orang dulu punya metode dahsyat. Daya tarik orang harus datang ke kumpulan itu dengan kesadarannya sendiri tanpa paksaan dan tanpa ribut nopo-nopo gitu. Nah, itu luar biasa. Angel lah kayak Pak cara seperti itu. Ya. Kulo rutin ngisi teng musola napa niku? At-Taqwa. Jamaahnya dulu mungkin 1000. Saiki tinggal 30 napa 20 susu kata gitu. Itu tadi. Artinya apa? Orang tua dulu tuh punya metode dahsyat yang luar biasa. Ngajarkan tadi Quran, kemampuan umat sampai mana diajarkan untuk diamalkan. Maknanya Bapak sekalian apa? Tadi seberapapun ada Quran dalam diri kita, jadikan zikiran kita, wirid kita Al-Quranul Karim. Jadi nyusahu nggih. Apa namanya sih? Apa? Kalau orang ngomong sendiri itu apa namanya? Boten sok. Ngomyang niku napa istilahnya? Gerem memang. Napa jenenge? Gremiming. Nah, saniki Pak De Bude, grememeng niku Al-Qur'an mawon. Ketoke pejamaah muhtadin kok grememengane manu itu cara nggih niku diganti. Alhamdulillah ini. Terus jadi api-api ngaten ora ketang suarane elek apa-apa. Nggih. Maksudnya apa tadi Bapak sekalian? Quran ini jadi makanan kita seharian kita. Ya. Jadi lagu-lagunya kita, lagu-lagu apa? Al-Quran. Hafale kulhu dibulak-balik betul napa-napa. Karo macul kulhu Allahu ahad. Allahu somad. Niku matur rampung kulhune 1000 kon. Insyaallah maksud parine subur. Sekali ini dipangan tikus, insya Allah sedekah asal ikhlas. Itu. Gue diganti. Apa? Uyon-uyonnya awake ganti Quran.
Saya ada orang diskusi konsultasi, Ustaz, saya itu punya banyak masalah. Saya sulit tidur. Saya kadang nggak bisa tidur. Ngapa ya? Ini kalau kayak amalan. Kayak ngamal ke Yasin semalam ping 1 sama. Insyaallah suatu Ternyata betul. Ustaz, age 1,5 kali langsung ngantuk. Yes, mujarab gitu. Apa sebabnya sekalian tadi ya? Kita itu tadi akrabkan diri kita dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi penolong kita. Terakhir Bapak sekalian ya, karena ini yang kita nunggu sambil maghrib ya, bahwa kita ngawas tentang doa sarang-sarang. Allahumma ja'alni Qur'ana lana fi dunya qorina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fi dunya qorina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a. Allahumma ja'alil Qur'ana, ya Allah, jadikan Al-Quran bagi kami lana fi dunya qorina, di dunia menjadi qorin, wa fil qabri, dan di dalam kubur munisa, jadi teman setia, wa fil qiyamati, dan di hari kiamat syafi'ah, pemberi syafaat. Ini sekalian minta sama Allah, ya Allah jadikan Al-Quran ini di dunia qorinku. Qorin itu apa? Penyerta. Setiap kita ada jin namanya jin qorin, kita minta yang menjadi qorin kita adalah Al-Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Ini pun maghrib ya. Bapak Ibu, kalau tidak ada kurma silakan meminum air. Kalau ada yang putih, kalau tidak yang coklat juga nggak apa-apa. Terus bismillah. Apun nunjuk nembe dahabatuma wa talatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.